Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhani Zakia, mahasiswi semester 6 Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 0514831193. Di sini saya akan melakukan praktikum untuk memenuhi tugas 1 pemrograman berbasis web. Langsung saja masuk pada bagian pertama. Di sini saya membuat halaman login dengan nama index.html. Halaman ini menjadi halaman utama sebelum user masuk ke dashboard nanti pada aplikasi Sekta. Sesuai perintah soal ini untuk halaman login, nah di sini ada email dan password tombol login dan pop-up atau alertnya. Terus ada lupa password daftar yang berupa modal box atau pop-up. Ini saya menggunakan CSS murni tanpa framework apapun. Untuk tampilan login ini, saya membagi layoutnya menjadi dua bagian, yaitu ada left panel dan right panel. Jika tampilannya digedein, jadinya kayak gini. Ini untuk informasi singkat webnya, dan ini untuk form loginnya. Sekarang kita masuk pada bagian loginnya, yang di sini nanti kita bisa memasukkan email dan password. Nah, di sini saya juga menggunakan placeholder yang dimana nanti ada tulisan abu-abu ini digunakan sebagai contoh user ketika mau memasukkan emailnya dan passwordnya. Kemudian kita masuk ke tombol login ini, masuk ke sistem. Nah, jika loginnya ini diklik, kita pakai on klik ini, kalau datanya diisi dan benar, maka kita akan diarahkan ke dashboardnya. Tetapi jika kosong seperti ini, dia akan memunculkan tanda error atau notif error ya, karena email dan passwordnya ini wajib untuk diisi. Untuk function show alertnya ini, itu digunakan untuk menampilkan pesan error atau informasi secara dinamis. Nah, alertnya itu awalnya disembunyikan, lalu akan dimunculkan menggunakan manipulasi DOM. Nah, ada function set timeout ini, nantinya alert itu akan hilang otomatis setelah beberapa detik. Seperti ini. Dan dia akan hilang. Nah, saya akan mencoba memasukkan alamat emailnya dengan benar. Rina. Lalu passwordnya saya asal-asalan. Setelah itu saya klik login untuk masuk ke sistemnya. Nah, di sini akan muncul email atau password yang Anda masukkan salah. Karena di sini sistem akan mencari dulu data pengguna ini benar apa enggak, passwordnya atau emailnya. Kalau misal dia salah, dia akan memunculkan pernyataan itu, tetapi jika benar, dia akan masuk ke dashboard. Kita coba masukkan PW yang benar, kita masuk ke sistem. Nah, berhasil, dia akan menampilkan teks ini berhasil dan masuk ke dashboard. Kita keluar dulu. Nah, di sini saya juga menggunakan icon show dan hide password. Jadi ketika passwordnya nanti dimasukin, terus kita klik tombol mata ini, dia akan terlihat. Tetapi jika kita klik tombol yang menutup ini, tutup mata, nah passwordnya nanti akan jadi bintang-bintang atau titik-titik seperti ini. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena di sini ada function toggle passwordnya. Nah, di sini ikonnya ada mata dan ada tutup mata. Sebagai tambahan, di sini saya membuat fitur autofill untuk mempermudah isinya, dimana jika kita klik isi otomatis, kita hapus dulu, terus kita klik isi otomatis. Nah, dia akan terisi dengan sendirinya dan ini memang benar email dan passwordnya, dan kita bisa langsung masuk ke halaman dashboardnya. Dan jika loginnya berhasil seperti ini, maka data user akan disimpan ke log. Selanjutnya kita ke fitur daftar akun dan lupa password ini. Jika daftar akun ini kita klik, maka dia akan memunculkan peringatan fitur daftar belum tersedia. Kenapa begitu? Karena di sini dia mengeluarkan false, dia mereturn false, dan sama juga dengan lupa password. Jika kita klik, nah dia juga menampilkan peringatan, tetapi kalimatnya berbeda dengan yang di daftar akun. Jadi di sini peringatan yang ada, alert yang ada, yaitu ketika alamat email dan password tidak diisi, maka dia akan muncul email dan password wajib diisi dengan warna yang berbeda.
Tetapi ketika kita mengklik daftar akun dan lupa password, nah di sini juga kalimatnya berbeda, tetapi warnanya kuning bukan merah gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Di sini di perintahnya disuruh untuk membuat halaman menu utama yang dimana tombol navigasinya itu ke informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, monitoring, progress, BO bahan ajar, rekap bahan ajar, history transaksi bahan ajar, dan tampilkan greeting berdasarkan waktu local time. Oke, next kita masukkan dulu password dan emailnya yang benar. Nah, setelah user berhasil login ke halaman dashboard ini, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa aja sih yang ada di dashboard ini. Nah, di awal halaman, sistem akan mengambil data user dari local storage tadi. User belum berhasil untuk login, maka otomatis akan diarahkan kembali ke halaman login tadi untuk mengisi data diri yang benar. Jadi halaman dashboard ini nggak bisa diakses langsung tanpa login. Kita masuk ke kelas navbar ini. Nah, pada bagian atas ini terdapat navbar yang berisi identitas aplikasi dan informasi user yang sedang login. Jadi di sini yang sedang login Rina ya. Jadi yang ditampilkan, selamat pagi Rina. Ini akun profil Rinanya berada di navbar. Selanjutnya kita masuk ke cons inisial. Nah, avatar ini dibuat otomatis dari inisial nama user. Namanya kan Rina Susanti. Jadi inisialnya itu RS. Kemudian hasilnya dimasukkan ke elemen HTML menggunakan manipulasi DOM. Selanjutnya untuk kode constant ini saya menggunakan object date untuk mengambil waktu lokasi user berada. Ada konsalam. Nah, di sini greeting ini juga akan berubah otomatis berdasarkan jamnya. Dia saling mengikuti. Kalau kurang dari jam 11 nanti akan menampilkan selamat pagi. Kalau kurang dari jam 3 dia akan tampil sebagai selamat siang, dan kalau kurang dari jam 6 dia akan menampilkan selamat sore, dan ketika lebih dari yang ditampilkan ini, ketika lebih dari 11, 15, dan 18 dia akan menampilkan selamat malam. Kemudian ada cons now. Nah, di sini ini tuh tanggal pada dashboard ini dibuat dinamis dengan JavaScript, yang dimana tanggal dan bulan akan ditampilkan langsung ke halaman menggunakan DOM. Sekarang kita akan masuk pada bagian menu utama dari dashboard ini menuju halaman lain seperti stok bahan ajar dan tracking pengiriman. Ini di sini masuk ke di kelas menu grid, dan menu ini dibuat menggunakan CSS grid agar susunan menjadi lebih rapi dan responsif. Jadi dia bentukannya kotak-kotak gini. Ini di kelas menu card, di sini ada perintah on click. Jadi ketika kita misal mau klik bahan ajar ini, kita akan diarahkan ke halaman yang ada di dalam bahan ajar itu menggunakan location href. Kalau mau kembali ke dashboard, kita bisa klik tombol dashboard ini di navbar. Kita akan diarahkan ke halaman utama. Di sini saya juga menambahkan kelas menu card disable. Fitur dalamnya belum dibuat seperti bahan ajar dan tracking ini, yang ketika diklik dia lanjut ke halaman berikutnya. Nah, kalau di laporan dan history ini dia tidak bisa diklik karena fiturnya memang belum ada. Jadi dibuatkan seperti label gini, segera hadir, karena memang halaman selanjutnya belum ada. Selain menu utama ini, saya juga menambahkan quick access untuk mempercepat akses ke fitur yang sering digunakan. Untuk function logout ini digunakan untuk menghapus sesi login dari lokal storage-nya, yang dimana setelah logout user akan kembali ke halaman login. Kita coba. Nah, dia akan kembali ke halaman login lagi, dan kalau ingin masuk ke dashboard utamanya, kita harus memasukkan, atau user harus memasukkan alamat email dan password yang benar. Sekarang kita masuk ke halaman ketiga yang saya buat, dan saya beri nama tracking, dimana perintahnya itu di sini harus memiliki input, cari, dan ketika ditampilkan itu ada nama mahasiswa, status pengiriman, dan detailnya seperti apa. Contohnya seperti ini. Langsung saja kita langsung menuju ke bagian input type text ini.
Di sini saya menggunakan ID-nya nomor DO supaya nanti bisa dipanggil oleh JavaScript-nya. Saya juga menambahkan even one cooldown, ini kodenya. Jadi ketika nanti si user menekan enter, fungsi cari nomor DO-nya itu sudah langsung bisa dijalankan tanpa kita menekan tombolnya. Kita coba. Di sini kita coba masukkan versinya 2023001234. Lalu kita tekan enter langsung tanpa mengklik tombol lacak. Nah, di sini ada detailnya, ada nomor DO, dia lagi dalam perjalanan, penerimanya Rina Susanti, ekspedisi JNE, isi paket 3 paket, total ongkir 45.000, dan ini ada status perjalanan paketnya itu udah sampai mana gitu. Untuk button lacaknya ini juga bisa kita gunakan. Jadi ketika kita klik, dia akan mencari, akan melacak sama seperti saat kita menggunakan enter. Kita coba lagi. Untuk memasukkan, kita kembali ke dashboard saja. Lalu kita klik melacak. Nah, dia juga sama menampilkan sama seperti saat kita enter. Detailnya juga sama. Kemudian data tracking ini, perjalanan paket ini, saya ambil dari file data.js. Saya ambil dari sini yang sudah disediakan. Nah, ini di sini. Kita juga bisa mencoba yang saya buat di sini. Ini tuh seperti akses cepatnya gitu. Kita coba untuk menekan yang ini ya, yang belakangnya 78. Nah, ini penerimanya Budi Santoso, ekspedisinya Tiki. Nah, sama seperti di file JS nya yang ini Budi Santoso. Kalau status mengandung kata terkirim atau diterima, maka sistem memberi kelas delivered. Tetapi jika statusnya dalam perjalanan atau transit, maka kelasnya menjadi transit atau pending. Kelas ini yang dapat membedakan tampilan warna statusnya. Kalau ini sudah terkirim dan warnanya hijau. Kalau yang ini tadi, itu dia warnanya kuning, dia sedang dalam perjalanan. Sekarang kita coba untuk mengosongkan nomor DO atau resinya, lalu kita klik lacak. Nah, di sini akan muncul sebuah peringatan agar kita memasukkan nomor DO terlebih dahulu sebelum kita menekan tombol lacak. Kenapa bisa begitu? Karena ini, jika tidak ada inputan, maka kembaliannya itu peringatannya masukkan nomor DO terlebih dahulu. Terus kita coba lagi kalau nomornya salah atau belum terdaftar di resi, kita lacak. Nah, maka peringatannya itu data tidak ditemukan, nomor DO sekian itu tidak ada dalam sistem. Jadi user harus mengecek kembali apakah nomor tersebut sudah sesuai atau belum. Karena kenapa? Kalau misal ini jika nomor resinya itu benar, maka dia kalau dilacak dia akan keluar. Ini benar, dilacak dia akan keluar. Tetapi kalau misal dia tidak benar, kita lacak, tidak ada, kita masuk ke else ini. Terus kita kembali ke dashboard lagi. Sekarang kita masuk ke poin 4 yang terakhir. Di sini kita diminta untuk menambahkan informasi stok bahan ajar, di mana nanti tampilannya itu dari data yang diberikan data JS ini di variabel konstanta data bahan ajar. Terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript DOM. Contohnya nanti seperti ini. Langsung saja kita masuk ke tampilannya. Di sini ada CSS-nya untuk mempercantik tampilannya. Kita masuk dulu ke menu bahan ajar. Nah, untuk bisa ke menu ini, kita itu perlu untuk login dulu ke Sikta ini. Terus kita masuk ke menu utama tadi, terus kita baru klik yang stok bahan ajar. Terus kita masuk ke bagian ini. Bagian ini tuh digunakan untuk menambahkan data bahan ajar baru secara dinamis. Dan saat tombol tambah ditekan, maka function tambah baris ini akan dijalankan. Ini tuh digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam array data bahan ajar. Jika ada inputan yang kosong, sistem itu nantinya akan menampilkan alert validasi. Nah, seperti ini. Kita coba, ini nggak usah kita isi. Nah, kita harus mengisi dulu nih kode, nama, dan jumlah stoknya itu wajib diisi. Kalau kita misal salah satu aja, contohnya BMP 007, kita tambahkan. Nah, ini nggak bisa karena hanya salah satu yang diisi, harusnya tiga-tiganya itu kita harus isi.
Nah, kalau misal kita mau tambahkan ketiga-tiganya, kita tambahkan ini jumlahnya 0, nama bahan ajarnya pemrograman berbasis Word. Kita klik tambah. Nah, di sini udah muncul ininya, daftarnya, tetapi ini tuh nanti langsung ke reset dengan sendirinya. Untuk tampilan gridnya di sini saya bikin 2. Nah, seperti ini, bisa tampilannya kayak gini, bisa tampilannya berbentuk tabel kayak gini. Ini fungsinya itu ada di sini, kodenya. Kemudian kita juga bisa mencari nih. Misal kita cari kodenya BMP 001. Nah, maka yang dia langsung menampilkan tanpa kita mengklik enter ya, jadi itu langsung menampilkan sendiri data yang tersedia. Kalau misalkan datanya salah, dia peringatannya itu seperti ini, tidak ada data ditemukan. Jadi fungsi dari menu halaman stok bahan ajar ini seperti itu. Gambar-gambarnya itu ini juga sudah disediakan. Tampilkan total bahan ajarnya ada berapa, pengiriman yang aktif berapa, serta bulan ini berapa. Jadi ada historinya. Dan kalau mau keluar, kita tinggal klik keluar. Untuk halaman fullnya kurang lebih seperti ini. Kita masukkan lagi. Kita masukkan passwordnya, kita enter, atau kita bisa klik. Sekian tugas yang bisa saya berikan. Apabila ada kekeliruan, mohon untuk bimbingannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.